Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita selalu limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam Ahad ini kita semua bisa hadir dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi, melalui mengkaji, mempelajari sebahagian ilmu agama. Karena kita yakin kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianal ilma tariqun ila jannah. Karena ilmu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan berkaitan dengan kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Kita sudah bahas 5 poin. Ada yang masih ingat? Yang pertama, dosa besar yang kita sudah bahas, asyirku billah. Yang pertama, ya sudah kita bahas. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sudah kita bahas apa? Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ini juga sudah kita bahas. Yang ketiga adalah as-sihru, adalah sihir. Yang keempat adalah tarkus salati, meninggalkan salat. Yang kelima man'uz zakati, menahan zakat. Ya. Ini dalam kitab Kabairud Dzunub, ya. Mukhtasar min kitab Kabair Imam Az-Zahabi. Ya. Sekarang poin yang keenam. Yang keenam di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidaini. Uququl walidain. Qala Allah Ta'ala, kita bacakan dulu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā
wahfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, fadzakara minha uququl walidain, muttafaqun alaihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ridallahi fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Masyaallah muslimin sila jamaah rahimakumullah. Ya. Poin yang keenam adalah uququl walidain. Bagian dari dosa besar adalah uquq. Adalah durhaka kepada kedua orang tua. Walidain, bapak dan ibu, ibu dan bapak. Walidain, walid, dua orang tua. Kalau waladun apa? Anak, ya. Waladun, anak. Kalau walidun, ya, walidaini, dua orang tua. Kalau waladun, anak, ya. Beda, ya. Walid ada alifnya. Walidun. Kalau waladun, anak. Nah, di sini uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Sebelum kita bacakan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan larangan durhaka kepada kedua orang tua, kita perlu pahami poin yang pertama. Orang tua adalah telah mengurus anaknya dari mulai dikandung sampai dia dewasa. Bahkan, ya, kalau dia bersama orang tuanya masih selalu diurus sama orang tuanya. Tapi pengurusannya kita tahu dalam hal menyusui sampai berapa tahun? 2 tahun. Maka lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya. Hamalatu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dengan susah payah. Kita merasakan enggak? Enggak, ya? Mengandung susah payah. Ada yang kebanyakan 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang. Wa hamlu wa wada'atuhu kurha, dan melahirkan dengan susah payah. Bahkan ada orang tua ibu kita melahirkan, ada seorang ibu melahirkan sampai dia meninggal. Banyak terjadi. Wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisalu 30 syahra apaan? Wa hamluhu wa fisalu 30 syahra. Mengandungnya sampai menyapihnya ada 30 bulan. Berapa tahun? 30 bulan? Berapa? 2 tahun? Iya, lebih ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sungguh jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar. Ya. Jasa orang tua kepada anaknya begitu besar. Dia mengandungnya susah payah, melahirkannya pun susah payah, bahkan menyapinya susah payah juga.
Ini jamaah rahimakumullah. Maka jamaah rahimakumullah, seorang ibu meliharanya, menyusuinya dengan penuh perjuangan. Maka alangkah besarnya perjuangan orang tua. Begitu juga seorang ayah, seorang bapak. Dia mencari nafkah siang dan malam, keluar keringat. Ketika hujan, anaknya nangis, berikan sesuatu, pergi ayahnya untuk mencari sesuatu untuk anaknya. Subhanallah. Nggak kebayang ya, jasa begitu besar orang tua kepada anaknya. Dan orang tua penuh kasih sayang. Kemudian lihat dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi hak Allah Azza wa Jal dengan hak orang tua, digandengkan. Hak Allah dengan hak orang tua digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa besar hak orang tua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun. Perintah beribadah kepada Allah, larangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang utama. Hak keduanya itu melebihi manusia yang lainnya. Hatta kepada istrinya, hatta kepada anaknya, lebih itu kepada orang tuanya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Ibu terus ayah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin siapa? Bin Sokhrin Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sokhrin Ad-Dausi. Sahabiyun jalilun, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Siapa? Siapa orang yang berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Qala, beliau Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, ya Rasul, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, thumma ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Thumma ummuka, ibumu, 3 kali. Qala thumma man, lalu siapa lagi? Qala abuka, itu bapakmu. Subhanallah. Ini agungnya, mulianya orang tua.
Sampai disebutkan merupakan kewajiban utama. Hak kedua orang tua itu melebihi manusia ya yang lainnya. Setelah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu kewajiban berbakti orang tua melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Berbakti kepada orang tua melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Maka dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah ibn Amr bin As qala Akbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtagil ajra min Allah. Qala fahal min walidayka ahadun hayyun? Qala na'am. Bal kilahuma. Qala fatabtagil ajra min Allah. Thumma fatabtagil ajra min Allah. Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, qala, beliau berkata, akbar rajulun, seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi SAW. Faqala ubayyuka al hijrati wal jihadi. Dia itu berkata, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Abtagi ajra min Allah. Aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa kata Nabi? Fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, ya, orang tuaku masih hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatabtagil ajra min Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fatabtagil ajra min Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah taala. Qala na'am, iya, dia berkata iya. Qala farji ila walidayka, kembali kepada orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Subhanallah. Ya, ini perintah di Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada sahabat yang ingin jihad lalu punya nadar orang tuanya ibadah haji, berangkat bersama orang tuanya. Ini menunjukkan Allah kewajiban berbakti kepada orang tua melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Kemudian ini tentang perintah wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Allah Ta'ala berfirman tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan, dan Rabb mewajibkan, alla ta'budu, janganlah sekali-kali kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Ikhwanakumullah, di antara berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup, di antaranya adalah mentaati perintahnya selama dia memerintahkan kepada perbuatan yang baik. Kalau memerintahkan yang buruk, yang jahat, tidak boleh. Kata Nabi SAW dikatakan, la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Dan masih banyak ya perbuatan baik kepada orang tua. Ketika orang tua sudah tiada, kita mendoakannya. Apa doanya? Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, poin yang kedua, setelah kita sedikit membahas tentang wajibnya berbuat baik kepada orang tua berserta dalilnya, ya. Poin yang kedua adalah larangan durhaka kepada kedua orang tua.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, durhaka kepada kedua orang tua selain memerintahkan birrul walidain, berbakti kepada keduanya, maka Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, melarang disebut dengan uququl walidain. Jadi Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Islam juga melarang untuk uququl walidain, melarang durhaka kepada kedua orang tua, bahkan memasukkannya ke dalam dosa besar yang mengiringi kesyirikan. Banyak hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini. Itu berkaitan dengan durhaka kepada orang tua, larangannya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair qala al isyraku billah qala thumma madza qala thumma uququl walidain qala thumma madza qala al yaminul gumus qultu wa mal yaminul gumus qala alladhi yaqtati'u mala imri'in muslimin huwa fiha kadzibun. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala jaa ar-rabiyun, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa besar? Qala al isyraku billah. Beliau menjawab, syirik kepada Allah Ta'ala. Qala thumma madza, kemudian apa lagi? Qala thumma uququl walidain, itu durhaka kepada orang tua. Lihat di sini, Nabi SAW menggandengkan antara uququl walidain dengan kesyirikan. Seperti tadi, perintah berbakti kepada orang tua digandengkan dengan ibadah kepada Allah. Dalam hadis ini, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, digandengkan dengan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya uququl walidain merupakan bagian dosa besar. Tsumma madza qala al-yaminul gumus. Kemudian dia berkata apa lagi? Qala, beliau menjawab, al-yaminul gumus, itu sumpah yang gumus. Qultu amal yaminul gumus? Qala alladhi yaqtati'u mala imri'in muslimin wa huwa fiha kadzibun. Kata Nabi SAW, yang disebut dengan yaminul gumus adalah sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Ini jelas larangan dari Nabi SAW. Kemudian Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar? Salatan. Beliau mengatakan 3 kali. Kulna, kami berkata, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. 1, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. 2, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttakian fajalasa faqala wa qawlu zur wa syahadatu zur famazala yukarriruha hatta kunna laitahu sakat. Ya.
Kata Nabi SAW, termasuk bagian dosa besar ada satu, syirik kepada Allah. Dua, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala, dan beliau Nabi SAW ya, muttaki'an, bersandar, lalu dia duduk, lalu dia mengatakan wa qaulu zur, dan ucapan yang dusta, syahadatu zur, persaksian yang palsu. Maka Nabi SAW menyebutkan, mengulang sampai kami mengatakan laitahu sakat, laitahu sakat, semoga Nabi diam. Ini 3 dosa. 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatu zur, persaksian yang palsu, atau qaulu zur, perkataan yang dusta, perkataan yang palsu. Ini jazakumullah, larangan. Hadis yang kedua, larangan berkaitan dengan durhaka kepada orang tua. Kemudian dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahati wa man'an wahati wa addal banati wa karihalakum qila wa qala wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Dalam hadis Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah, kata Nabi SAW, Inna Allaha, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atasmu durhaka pada ibu. Durhaka kepada ibu, uquqal ummahat. Wa man anwahati wa adal banat, menolak kewajiban dan minta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Lihat sini, durhaka kepada ibu, ya, ini merupakan bagian dari dosa. Ya. Inna Allah harrama, Allah mengharamkan uquqa al-ummahat, durhaka kepada seorang ibu. Ini jazakumullah. Maka jazakumullah, dalam hadis yang lain, hadis Abu Darda, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam ya, Ahmad, dihasankan oleh Syalbani, la yadkhulul jannata aqun wala mudbinul khamri wala mukadzibu bil qadar. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Wala mudminul khamri, dan peminum khamar. Khamar, ya, minuman keras. Wala mukadzibu bil qadar, dan orang yang mendustakan qadar. Ini la yadkhul jannah aqun, orang yang durhaka. Maka akibat dari durhaka kepada kedua orang tua bahkan disebutkan akan dirasakan di dunia. Ya. Lihat dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, dan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi menyebutkan dari hadis Abi Bakrah, ma min danbin ajdaru ayu jalallahu ta'ala li sahibi ukubah di dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'ati rahmi. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya. Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama adalah berlaku zalim, memutuskan silaturahmi, memutuskan silaturahmi dengan orang tua.
Banyak sekarang anak tidak mengaku sebagai anak dari orang tuanya. Bahkan tidak mengaku orang tua sebagai orang tuanya. Bahkan diusir orang tua dari rumahnya. Waliyadzubillah. Banyak yang terjadi. Maka Allah Ta'ala menyegerakan hukumannya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, babani muajjalani uququ batuhuma fid dunya al-baghy wa uquq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, cepatkan siksanya di dunia, yaitu berbuat dolim dan uquq, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksanya di dunia, yaitu berbuat dolim dan uquq, durhaka terhadap kedua orang tua. Ini jama'akumullah. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Hakim Al-Baihaqi, Imam Ahmad, salasatun la yadkhulul jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aquli walidayhi wal mar'atu mutarajjilatu mutasyabbihatu birijali wadduyus. Kata Nabi SAW, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka. La yandurullah, Allah tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Satu, al-aqulil walidayhi, durhaka kepada orang tua. Wal mar'atu mutarajjilatu mutasyabihat, yang kedua adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada nggak sekarang perempuan menyerupai laki-laki? Banyak ya. Iya. Wal mar'atu mutarajjilah mutasyabihat birijal waduyus, dan duyus. Apa arti duyus? Ya? Hah? Apa arti duyus? Dayus. So kita dayus, apa itu? Membiarkan ya ada kejelekan dalam rumah tangganya, istrinya sama orang dibiarin aja gitu ya. Namanya duyus ya. Ini jazakumullah. Oh, sabar aja biar aja, jangan itu ya. Istrinya berbuat zina, berbuat kejelekan, keburukan yang lainnya, ya, suaminya diam, itu namanya dayus, duyus. Itu tidak boleh. Ini jazakumullah 3 dosa yang mana Allah Ta'ala mengatakan tidak akan mereka hari kiamat. Durhaka kepada orang tua, perempuan menyerupai laki-laki, dan duyus, membiarkan istrinya berbuat keburukan, berbuat zina dan yang lainnya. Ini jazakumullah. Kemudian jama'arakumullah, ya. Ingat, ketika orang tua tersakiti, orang tua doanya terkabulkan. Kata Nabi SAW terakhir, pertama, salasun da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul walidi ala walidihi wa da'watul musafiri wa da'watul madlum. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, bahkan diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih. Salatu da'awat, 3 doa mustajabatun, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan tentang doa itu. Yang pertama, da'watul walidi ala walidihi, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, da'watul musafiri, doanya orang yang sedang safar. Ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Ini hadis-hadis yang menjelaskan ya tentang larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Maka cukup kita mengetahuinya dari hadis Nabi SAW, dan kita mampu untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua dan menghindari dari berbuat buruk kepada kedua orang tua. Ingat, orang tua yang telah membesarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kewajiban kita ketika masih hidup berbuat baik. Kewajiban kita ketika orang tua sudah tiada senantiasa mendoakan, menjaga amanah kedua orang tua. Insyaallah nanti akan dibahas pada pertemuan kedua, yaitu contoh-contoh perbuatan atau ucapan yang menunjukkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita selalu mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang tua bersama kita semua, bersama keluarga, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.